Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Bagaimana hari ini kabarnya? Loh, kok lemas gini? Belum makan ya? Ngantuk? Ayo kita ice breaking dulu. Kalau ngantuk, ayo maju. Ibu contohin dulu kayak gini. Dang 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 ding 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 duk duk. Terus cepat dang 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 ding 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 duk duk. Ayo teman-teman berdiri dulu biar semangat. Ayo kita ice breaking dulu ya. 1, 2, 3. Dang 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 ding 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 dung dung dung. Dang 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 ding 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 dung dung dung. Duar. Sekali lagi ya teman-teman, yang semangat dong biar belajarnya semangat. 1, 2, 3. Dang 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 ding 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 dung dung dung. Dang 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 ding 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 dung dung dung. Dang dang dang. Ya, tepuk tangan dulu semua. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Ima. Sebelum itu, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Ari, Ima, Maya, Cindy, Nisa, Lana. Kenapa tidak hadir? Sakit apa? Jantung. Semoga diberikan kesembuhan. Fatia, Dinov, Mira, Iflah, Cynthia, Pipit, Anun, hadir semua? Apakah kalian masih ingat materi minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Ya, kalau masih ingat, Ibu mau tanya, apa sih komponen abiotik dan biotik? Ya. Komponen biotik terdiri dari semua makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan. Sedangkan abiotik terdiri dari benda mati seperti air, udara, tanah, sinar matahari. Ya, bagus sekali. Jawabannya sudah benar. Coba kalian lihat PPT yang sudah Ibu tampilkan. Apa yang ada di benak kalian tentang gambar tersebut? Kotor, sampah, air. Ya, pencemaran. Hari ini kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan dan peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, hari ini Ibu akan
membagi kelompok kalian. Apakah sudah duduk berkelompok? Ibu kemarin sudah menyuruh kalian untuk membawa laptop. Apakah kalian membawanya? Ya, silakan dikeluarkan laptopnya. Bahan diskusi kali ini adalah penyebab terjadinya pencemaran lingkungan dan dampak pencemaran lingkungan. Ibu beri waktu 15 menit cukup. Ya, silahkan dibuat PPT dan diskusi. Setelah itu Ibu tunjuk untuk maju presentasi. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ya. Mana Pak Tia? Ada Pak yang bingung? Itu saya tanya. Apa Maya? Ini yang mana, Bu? Ya, ini itu disatuin sama yang ini. Ini Bu pengertiannya. Oh iya, itu ditambahin laptop contohnya. Titit apa ya? Kok main HP? Kerjain ya. Sumber Bu. Dari referensi Bu. Ya. Mana laptopnya kok nggak dipakai? Oh, Dina nggak punya laptop tak? Oh. Ya. Ari mana temennya? Loh, ini satu kelompok tak? Oh, bisa dikerjain ya. Baik, waktunya sudah habis. Ibu tunjuk kelompok 3 bisa maju untuk dipresentasikan hasil diskusinya. Silahkan kelompok 3. Silahkan dipaparkan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di sini kita akan membahas pencemaran lingkungan. Nah, pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah perubahan yang tidak diinginkan pada kualitas lingkungan akibat masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan gangguan keseimbangan ekosistem. Selanjutnya ada penyebab pencemaran lingkungan. Yang pertama ada faktor alam. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam terjadi karena adanya bencana alam, misalnya seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Kemudian yang kedua ada faktor manusia. Selain faktor alam, faktor manusia juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Contohnya buang sampah sembarangan, menebang hutan, dan limbah rumah tangga. Selanjutnya ada pencemaran lingkungan dapat terjadi karena yang pertama udara. Pencemaran udara disebabkan oleh emisi gas buang dari kendaraan bermotor
industri, dan pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua, air. Pencemaran air disebabkan oleh limbah industri, domestik, dan pertanian yang dibuang ke sungai, danau, dan laut. Dan yang ketiga ada tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan, serta pembuangan sampah sembarangan. Kemudian dampak pencemaran lingkungan. Yang pertama, gangguan kesehatan pada manusia. Pencemaran udara dapat menyebabkan penyakit pernafasan, penyakit jantung, dan kanker. Kemudian yang kedua, kematian hewan. Pencemaran lingkungan dapat membunuh hewan secara langsung, misalnya melalui keracunan air atau konsumsi plastik. Yang kedua, kerusakan pada ekosistem. Pencemaran lingkungan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dikarenakan penurunan keanekaragaman hayati dan kepunahan spesies. Yang terakhir, perubahan iklim. Pencemaran udara terutama emisi gas rumah kaca berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin ada sanggahan atau tanggapan dari kelompok lain? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Hanun. Bagaimana pencemaran udara mempengaruhi kesehatan manusia? Ada lagi yang mau bertanya dari kelompok lain? Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi pencemaran lingkungan? Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Silahkan dicari jawabannya kelompok 3. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan jawab dari pertanyaan teman-temannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Hanun. Jadi, jawabannya, pencemaran udara dapat membawa berbagai dampak negatif bagi kesehatan manusia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak tersebut dapat bervariasi tergantung pada jenis polutan, tingkat kepaparannya. Ada beberapa gangguan seperti batuk pilek, sesak napas, dan infeksi paru-paru. Untuk pencegahannya sendiri itu, yang pertama, menanam pohon dan tanaman hijau. Yang kedua, menggunakan transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Yang ketiga, mengurangi emisi polutan dari kendaraan bermotor industri dan pembangkit listrik. Dan yang keempat, jangan membakar sampah. Izin menjawab pertanyaan dari Dinov. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi pencemaran lingkungan? Yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, membuang sampah di sungai atau di sumber air. Yang keempat, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang kelima, rutin melakukan upaya pembersihan. Kemudian yang terakhir, melakukan reboisasi. Mungkin Dinov ada tanggapan? Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain dari kelompok yang lain? Sudah? Apakah sudah paham? Sudah. Silahkan dari kelompok 3 bisa duduk kembali, kita beri aplaus. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu,
ingin menambahkan sedikit dari materi kali ini. Ibu akan menambahkan sedikit penjelasan dari materi kali ini. Apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan itu masuknya suatu kontamin ke dalam lingkungan yang menyebabkan terjadinya atau penyebab kerusakan lingkungan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan menjadi kotor. Ada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama ada pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, dan yang terakhir ada pencemaran tanah. Yang pencemaran air itu adalah masuknya makhluk hidup atau zat ke energi atau komponen lain ke dalam air dan menyebabkan kondisi air menyimpang dari sifat air dari keadaan normal. Akibatnya air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua ada pencemaran udara. Bisa dibaca tapi Pencemaran udara itu masuk atau dimasukkannya bahan-bahan atau zat-zat asing ke udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya. Yang ketiga ada pencemaran tanah. Itu adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah. Ada penyebab pencemaran lingkungan, yaitu ada dua, pencemaran faktor alam dan faktor manusia. Yang faktor alam itu terjadi karena contohnya bencana longsor, tsunami, banjir, gunung meletus. Kalau yang faktor manusia itu seperti membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, seperti membuang sampah sembarangan. Nah, seperti itu. Jadi kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Yang ketiga ada cara penanggulangan pencemaran tanah dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama remediasi dan yang kedua bioremediasi. Remediasi itu adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu onset dan offset. Yang bioremediasi itu proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme atau jamur bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mengedegrasi zat pencemaran menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Dan ada juga pencemaran udara. Ada pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Yang pencemaran udara primer itu disebabkan langsung dari sumber pencemaran. Contohnya meningkatkan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Yang kedua itu ada pencemaran udara sekunder. Disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemaran udara di udara primer yang terjadi di atmosfer. Contohnya pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia, partikel, dan yang mengandung oksigen di udara. Apakah ada yang ditanyakan dari pembelajaran kali ini? Cukup, Bu. Baik, kalau sudah cukup, mungkin
Mungkin bisa ada yang menyimpulkan dari pembelajaran kali ini. Apa ada yang bisa menyimpulkan? Pipip apa? Jadi pencemaran lingkungan itu memasukkan satu kontamin ke dalam lingkungan yang menyebabkan kerugian bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Isla? Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan itu ada dua. Yang pertama karena faktor alam, contohnya seperti gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Kemudian faktor manusia, contohnya membuang sampah sembarangan, penebangan hutan liar, dan pembakaran sampah. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Nah, berdasarkan tempat terjadinya dibedakan jadi 3. Yang pertama pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, dan yang ketiga pencemaran tanah. Ya, baik. Ibu akan memberikan LKPD. Untuk dikerjakan di rumah ya. Semua petunjuknya sudah ada di dalam LKPD. Ya, Ibu berikan tugas. Ini bisa dikerjakan di rumah berkelompok. Baik, karena waktunya sudah habis, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.